Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum kawan-kawan. Di sini saya akan menjelaskan hukum operasi kelamin. Saya dari kelompok 7 akan menjelaskan yang pertama pengertian operasi kelamin dan apa itu hunsa. Dan nanti akan dijelaskan kembali oleh saudara saya Anmar Ajhari. Yang pertama, hukum pengertian operasi kelamin dikenal juga dengan resismen gender adalah tindakan bedah yang dilakukan untuk mengubah karakteristik seksual primer seseorang. Tindakan ini bertujuan untuk membantu seseorang mengalami disporia gender, yaitu ketidakcocokan antara identitas gender yang mereka rasakan dengan karakteristik seksual mereka. Orang yang melakukan operasi kelamin disebut juga dengan waria. Waria dalam Kamus Bahasa Indonesia yaitu pria yang bersifat dan tingkah lakunya seperti wanita. Pria yang punya perasaan sebagai wanita artinya yaitu waria dalam bahasa Indonesia dengan tasyabbuh dalam konteks hukum Islam yang merujuk pada menyerupai tampilan antara laki-laki dan perempuan. Di sini adapun hukum operasi kelamin tersebut yaitu sudah tidak diragukan bahwa operasi kelamin adalah sesuatu yang diharamkan oleh syariat, bahkan termasuk dosa besar. Dalil-dalil yang mengarahkan ke sana sudah cukup banyak seperti dalam Quran Surah An-Nisa ayat 119 yang sekira artinya, aku pasti akan menyesatkan mereka manusia, membuai mereka dengan angan-angan kosong dan menyuruh mereka agar memotong telinga hewan ternak, serta menyuruh mereka yang merubah ciptaan Allah, dan barang siapa menjadikan syaitan sebagai pelindungnya selain Allah, maka ia benar-benar luar biasa. Dan di sini dalam hadis Rasulullah SAW, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang sekira artinya, Rasulullah SAW melaknat para lelaki yang menyerupai kaum wanita dan para wanita yang menyerupai kaum lelaki. Dan di sini Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata yang seperti artinya fuqaha atau pakar ilmu fikih Hijaz dan Quddah Kufah tidak berbeda pendapat bahwa mengeberi manusia tidak halal dan tidak boleh dilakukan, sebab itu termasuk dominasi. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hunsa, muskil, dan hakia. Yang pertama, arti dari kata hunsa dalam bahasa Arab berasal dari akar kata al-hans yang berbentuk jamak hunsa yang memiliki arti lembut atau pecah. Kemungkinan inilah yang menyebabkan para ahli fikih mendefinisikan hunsa sebagai seorang yang memiliki jenis kelamin ganda yang berbeda, yaitu organ kelamin pria dan wanita tersebut seolah-olah pecah. Dan dalam banyak kasus hunsa ini cenderung memiliki sifat yang lembut. Namun jika seorang hunsa tidak menunjukkan tanda-tanda atau ciri khas yang jelas mengarahkan kepada jenis kelamin tertentu, baik pria atau wanita, maka ia digolongkan sebagai hunsa muskil. Cukup sekian, dan nanti akan lanjutkan oleh saudara saya Anmar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membacakan pembahasan yang selanjutnya, yang dimana resiko dan dampak operasi kelamin. Mengenai orang yang lahir tidak normal jenis kelaminnya, hukum melakukan operasi kelamin tergantung kepada keadaan organ kelamin luar dan dalam, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, apabila seorang mempunyai kelamin dua atau ganda, yaitu penis dan vagina, maka untuk memperjelas identitas jenis kelaminnya, ia boleh melakukan operasi mematikan organ kelamin yang satu dan menghidupkan organ kelamin yang lain. Misalnya, seseorang mempunyai dua alat kelamin yang berlawanan, yaitu penis dan vagina, dan di samping itu juga mempunyai rahim dan ovarium, yang merupakan ciri khas utama untuk jenis kelamin wanita, maka ia boleh dan bahkan disarankan untuk mengoperasi mengangkat penisnya demi mempertegas identitas jenis kelamin kewanitaannya. Yang kedua, apabila seseorang mempunyai organ kelamin satu yang kurang sempurna bentuknya, misalnya ia mempunyai vagina yang tidak berlubang dan ia mempunyai rahim dan ovarium, maka ia boleh bahkan dianjurkan
oleh agama untuk operasi memberi lubang pada vaginanya. Selanjutnya, pengertian laki-laki dan wanita menurut hukum Islam. Laki-laki dan perempuan mempunyai posisi yang sama dalam Islam. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13 disebutkan, yang artinya, "Wahai seluruh manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa." Nah, intinya bahwa kemuliaan dapat ada baik pada laki-laki maupun perempuan, dan bahkan bukan didapat dari keturunan, suku atau jenis kelamin, sehingga perbedaan adalah pada jenis kelamin, sedangkan dalam kehidupan laki-laki dan perempuan mempunyai peran yang sama seperti peran para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau ummahat al-mukminin yang telah turut berkorban menegakkan panji Islam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, "Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari nafs yang satu atau sama, dan menciptakan daripadanya pasangan, dan dari keduanya ia membuahkan banyak laki-laki dan perempuan." Wanita tidak seharusnya dibebani dengan pekerjaan luar yang lain yang lebih berat kalau dia tidak sanggup melakukannya, karena dengan pekerjaan rumah tangga itu pun sudah merupakan pekerjaan sangat berat baginya. Oke, cukup sekian dari kami. Kurang dan janggalnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.